ada yang nanya, ini Mbak Yeni gimana sih kok ke Ganjar Mahfud? Ganjar yang notabene PDIP ketua umumnya Bu Mega, Bu Megawati Soekarno Putri kan dulu ya ikut berperang besar dalam menumbangkan Gus Dur misalnya, oh, iya, ya kan? Betul. Saya banyak melengsarkan Gus Dur gitu. Nah, ya. itu bagaimana ngomongnya ya? Ya betul. Betul ya? Betul, banyak komen yang ke saya begitu. Oh bisa sih gitu. Dan memang kata-katanya Gus Dur juga bahwa beberapa orang yang ikut terlibat dalam proses ketika Gus Dur dilengsarkan dulu gitu. Nah, begini Om Wai, kalau kita lihat ya semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Ya, karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon walaupun satu. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Lee gitu kan. Nah gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Nah di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Nah dalam pemilu ini, pilpres ini, saya tuh milih paslon, bukan milih pendukungnya, bukan milih pengusungnya. Walaupun di situ ada Bu Mega, yang saya pilih Ganjar Mahfud, gitu loh. Nah dari semua tiga paslon ini, yang nggak ada story dengan Gus Dur, yang nggak pernah ada cedera dengan Gus Dur, adalah Ganjar Mahfud. Masalah pendukung ya ini sudah beragam lah, gitu ya. Nah dan saya melihat juga, terus terang, jadi memang yang saya dapatkan pesan spiritual gitu dari ayah saya adalah saya harus ikhlas dalam pilpres kali ini. Ikhlas gimana pengertiannya? Ya, saya melihat ya, kalau di sini saya melihat bahwa Bu Mega ini ikhlas loh mendukung Ganjar. Ikhlasnya justru saya menemukan itu. Ini bukan menarik seolah-olah ada. Artinya gini, Bu Mega kalau mau mencalonkan putrinya sendiri, Bu Puan, sebagai calon presiden, bisa nggak? Ya bisa, orang PDIP punya suara bulat 20% lebih, bisa mencalonkan nggak? Kan Bu Mega ikhlas untuk dan tidak prosesnya mencalonkan. Mbak Puan tuh sampai jadi ketua DPR itu kan luar biasa toh? Iya. Dari bawah juga ya gitu perjuangannya. Iya. Oke. Artinya apa? Saya melihat apa namanya kan story-nya juga begitu, walaupun ini di zaman dimana banyak orang tua justru mendorong anaknya untuk terlibat dalam untuk bisa masuk dalam kancah politik, untuk menduduki posisi tertentu. Ibu Mega malah ikhlas mengorbankan anaknya untuk tidak maju sebagai calon. Buat saya itu sikap luar biasa, sikap negarawan. Itu. Nah, Gus Dur dan Bu Mega antara mereka berdua sudah diselesaikan antara mereka berdua. Gus Dur udah sambang-sambangan dulu, sudah berkunjung sama Bu Mega setelah selesai pasca zaman Pak SBY jadi presiden lah kira-kira. Tetap hubungannya sudah seperti saudaranya tetap jalan lagi ya kan. Layaknya adik kakak ini. Namanya adik kakak memang kadang ya itu ya ada ups and down-nya, ada berantemnya juga besar, lalu kemudian tapi baikan lagi gitu. Walaupun trauma, harus jujur Pak Om Wai, trauma politik tetap masih ada. Di kalangan pendukung Gus Dur, pendukung Gus Dur juga tetap ada trauma politik. Nggak usah disangkal lah, nggak usah diingkari. Semua membawa trauma politiknya masing-masing. Tetapi saya memilih untuk ikhlas kali ini. Sama seperti, karena saya melihat Bu Mega juga ikhlas mengorbankan agar anaknya tidak menjadi calon presiden. Gitu. Ya, sama-sama ikhlasnya ya. Iya. Impas tadi. Iya. Kira-kira begitu. Tapi hubungan Anda dengan Bu Mega, Mbak Puan oke? Iya, baik. Saya kan semua baik. Saya coba untuk baik. Karena semua kita punya kekurangan kok. Ya, dan saya mencoba untuk selalu melihat hal yang positif dari setiap orang. Gitu. Bu Mega baik, Pak SBY baik.
Ya, semoga dengan Pak Jokowi masih menganggap saya baik gitu ya. Sekarang gitu kan. Masih berharap. Tapi saya tetap akan hormat pada Pak Jokowi. Tetap akan hormat. Iyalah. Nah, kira-kira gitu Om Wai. Ya, oke.